Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Fatahan dengan nomor MPM 253145053, kelas Teknik Sipil 25. Di sini saya akan mengajarkan tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Asgaf Asnan Siregar. Haji dan Umroh. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang haji. Pengertian haji adalah datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. 2. Pengertian umrah. Pengertian umrah adalah menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan cara-cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu landasan. Dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah memutihkan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umrah, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Daraqutni dan Tabrani. Yaitu keutamaan haji dan umrah, yaitu untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Dan sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1891 dan Muslim 1350. Hukum haji dan umrah. Hukum haji dan umrah yaitu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji atau umrah: Islam, berakal, balik, merdeka, mampu. Dan selanjutnya perbedaan haji atau umrah. Umrah itu waktunya setiap saat, tempatnya yaitu Miqat, Masjidil Haram, dan pelaksanaannya di ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Dan haji waktunya itu 1 Syawal sampai dengan 13 Dzulhijjah. Tempatnya yaitu di Miqat, Masjidil Haram, Mina, Arafah, Musdalifah. Pelaksanaannya itu di ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumrah. Dan selanjutnya rukun dan wajib haji. Rukun yaitu ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, halul, dan tertib. Ya, dan selanjutnya wajib haji yaitu ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontarkan jumrah ula, Musa, dan Aqobah, dan tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan selanjutnya rukun dan wajib umrah. Rukun yaitu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajibnya yaitu berihram dari Miqat, dan apabila dilanggar maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Selanjutnya yaitu Miqat, adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ihram. Ada 2 macam, yaitu Miqat zamani, waktu atau bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Miqat makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umrah.
Selanjutnya sebelum berihram, 1. Disunahkan untuk mandi, 2. Membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan memakai minyak wangi di badan. Dan kemudian pakailah 2 kain ihram, diutamakan berwarna putih, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu, menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Contoh penggunaan ihram yaitu adalah rida, yaitu selendang, dan izar, yaitu sarung. Setelah menggunakan kain ihram, baru membaca niat sambil menghadap ke kiblat, kemudian menuju Masjid Haram sambil membaca talbiyah dengan suara keras, kecuali wanita. Larangan berihram. Larangan berihram yaitu 1. Mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, memotong kuku, menutup kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai wewangian, berburu binatang darat, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahallul, dan bercumbu. Talbiyah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram, mulai dari sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Memasuki Masjidil Haram. Saat memasuki Masjidil Haram, membaca Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, a'udzu billahi a'dami wa bayahinil karim wa surati. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekelilingnya Baitullah adalah seperti sholat, bedanya kalian berbicara di dalamnya. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi 960. Sunnah-sunnah tawaf yaitu ar-ramal, lari kecil bagi laki-laki. Al-ittiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki, mengusap rukun yamani, berdoa, mencium hajar aswad, berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dan hajar aswad, sholat 2 rakaat di makom Ibrahim, minum air zam-zam, dan mengusap hajar aswad sebelum sa'i atau keluar Masjid Haram. Selanjutnya yaitu sa'i. Saya adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Saya adalah 1 rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Misalnya itu adab sa'i, dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah, keadaan suci, berjalan kaki atau berlari, memperbanyak zikir, menahan pandangan dan menjaga lidah, tidak boleh menyakiti orang lain, mensucikan jiwa raga. Selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau menggunting seujung jari 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umrah dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dan terakhir yaitu dam. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji serta mabit di Mina atau Musdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam: melakukan haji kiram atau tamatu, tidak ihram dari mabit, tidak mabit 1 di Musdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumrah, dan tidak melakukan tawaf wada. Baik, itulah video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.